kadal faqru an yakuna kufron. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kadal faqru an yakuna kufron. Kada hampir-hampir. Al faqru kefakiran, kemiskinan. Kadal faqru an yakuna menjadikan seseorang kufron, menjadi kufur. Hampir-hampir kefakiran itu membuat seseorang menjadi kufur. Hadisnya jelas, maknanya yang sering jenengan salah. Maknanya yang sering banyak orang salah tangkap, salah paham. Terus akhirnya ada orang-orang yang menghina orang miskin. Ya, awakmu melarat, cedak kafir kok. Kamu kalau miskin nanti kamu gampang jadi orang kufur nanti. Kalau kamu miskin. Lah kok delalah belajar kitab didelok banyak para wali itu orang miskin. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu yadan 'indal masakin, fa inna as-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hei umat manusia, hendaknya di dunia ini kalian melakukan kebaikan kepada orang-orang miskin agar nanti di akhirat kalian ditolong sama orang-orang miskin. Kenapa? Fa inna saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Karena nanti hari setelah kiamat, nanti di padang mahsyar, nanti di alam akhirat, as-saulah wal jaulah, yang megang kekuasaan, yang jadi penguasa, yang menjadi orang-orang kedudukan tinggi adalah orang-orang miskin. Yang bisa ngasih pertolongan kebanyakan orang-orang miskin. Makanya di dunia disuruh berbuat baik kepada orang miskin, biar nanti di akhirat ditolong oleh orang miskin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya orang-orang miskin itu akan masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya. Yang kaya ngantri, yang miskin monggo lajeng-lajeng ya. Silakan lewat, silakan lewat. Kalau mendengar yang seperti ini, Anda pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Ya. Penguasa akhirat loh, wong melarat ki penguasa akhirat. Wong melarat penguasa akhirat. Nah, terus tadi Rasul bersabda, hampir-hampir kefakiran buat orang jadi kufur. Lantas maksudnya apa? Maksudnya menurut para ulama adalah khauful faqr. Bukan masalah nggak punya duit, bukan masalah di PHK, bukan masalah dipecat, bukan masalah tabungannya habis, bukan masalah itu. Yang jadi masalah adalah rasa takut fakir, rasa takut miskin, rasa takut gak punya. Itu yang akan membuat manusia jadi kufur nanti. Gara-gara takut di PHK, akhirnya ninggalkan sholat. Gara-gara takut di PHK, akhirnya berani durhaka kepada orang tua. Gara-gara takut PHK, akhirnya berdusta. Gara-gara takut PHK, akhirnya hukum-hukum Allah dilanggar semua. Kenapa? Takut jadi orang miskin. Lah aneh bin ajaib bin apa meneh Bu? Ya bin buh ya. Bin bingung. Lah kok sudah melarat takut melarat? Loh saya itu termasuk orang pengalaman melarat, alhamdulillah. Saya ini pengalaman nggak punya. Sebab kalau punya pakai rumus tekno. Dapat tekno, habiskan. Tapi belum habis wis ono. Ya. Tekno hurung entek wis ono. Nyoh. Mau habis datang lagi. Mau habis datang lagi. Pengalaman melarat, jenengan belum pengalaman? Alah, baru melarat sekali aja udah pusingnya luar biasa. Habib, gara-gara corona saya di PHK, hati-hati lomonganmu.
Hati-hati omonganmu. Gara-gara COVID saya di PHK. Hati-hati omonganmu. COVID tidak bisa mem-PHK kamu. Yang bisa membuat kamu di PHK adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada COVID, gak ada COVID, no wayai di PHK, yo di PHK. Gara-gara COVID saya diceraikan istri saya. Ini kasihan COVID. COVID itu kalau bisa berteriak, dia akan buat laporan pencemaran nama baik. Sebagai COVID-19, nama baik saya dicemarkan. Saya dituduh menjadi penyebab begini, penyebab begitu. Ini bahaya ini kalau sampai orang rusak akidahnya, ya rusak akidahnya, rusak keyakinannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara takut tidak punya, gara-gara takut kehilangan, gara-gara takut jatuh miskin, gara-gara takut fakir. Jadi jamaah Masjid Ar-Raudhah tidak boleh takut miskin, harus berani sugih. Oh sugih gak wani. Orang tidak berani sugih itu sedekah di Arab jajan mikir, ya beli baju kakek ngitung, cukup gak ya, cukup gak? Kakek mikir, ya takut ya, kebanyakan takut. Jangan jadi orang yang takut jadi orang kaya. Kalau ditanya, siap jadi orang kaya? Jawab, aku sugih. Kenapa kamu sudah kaya? Orang wedi melarat. Orang yang tidak takut jatuh miskin berarti sudah kaya. Orang kaya yang takut jatuh miskin berarti miskin. Karena orang kaya itu orang yang sudah punya. Orang miskin itu orang yang belum punya. Ajaibnya di Indonesia ini keistimewaan bangsa kita. Mudah-mudahan penduduk negeri ini mendengarkan ceramah saya.